Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Meneruskan istiqamah kita selepas pembacaan Hadratus Saudan, kita akan mendengarkan daripada cerita hikmah daripada Sahib Ratib bin Al-Fasil Nibras Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang dikumpulkan oleh cucu beliau Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas di dalam kitab Al-Ghirtas. Maka pada malam hari ini Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas ingin bercerita tentang begitu luar biasanya datuk beliau, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di dalam yaitu menahan dan menerima daripada waridat hal magam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana orang-orang biasa apabila melihat keadaan hal yang sedang diterima oleh Habib Umar bisa mendapatkan hal yang tidak diinginkan. Maka cerita ini terjadi kepada yaitu keluarganya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumih fid darain amin. Anna Sayyidina Umar nafa'allahu bih tazawwaja bi mahalin qaribin min baldah Huraydah fil khala' inda unasin min funal fuqara'i Aba Jabir fi syarq muzahim al-ma'ruf bi majran nisim al-mubarak. Diceritakan bahwasannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dulu pernah menikah di satu tempat dekat dari kota Huraydah, tepatnya di daerah ladang perkebunan milik orang-orang dari keturunan Al-Jabir, yaitu lereng Muzahim yang terkenal dengan aliran pengairan daripada Nisim yang penuh dengan keberkahan. Fi dzalikal mahal masjid. Kebetulan di tempat itu ada sebuah masjid. Wa kana yati fi ba'dil ahyan ila hadzal mahal, yang mana Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas pada sebagian waktu beliau mendatangi daripada tempat tersebut. Wa yanzilu hunaka, dan beliau singgah di tempat sana. Wa rubbama aqama muddah inda zaujatih. Barangkali Habib Umar ini bahkan sampai menghabiskan bermukim beberapa waktu di sisi istrinya yang dinikahi di daerah tersebut. Maka apa yang terjadi? Fattafaqa annahu kharaja fi ba'dil ayyam ila dzalikal masjid. Kebetulan bertepatan bahwasannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ingin menyendiri waktu itu. Beliau ingin khalwat. Beliau ingin ibadah berdekatan dengan Allah tanpa diganggu oleh orang-orang. Sehingga akhirnya beliau terpaksa meninggalkan rumah kediaman istrinya, keluar menuju daripada masjid yang ada di tempat tersebut. Untuk apa? Liyusalliya fihi salat duha, untuk melaksanakan di masjid tersebut salat duha. Fasallaha fihi, maka Al-Habib Umar salat sunnah duha di masjid tersebut. Wa'takafa sa'atan, kemudian setelah beliau salat duha, lalu beliau beriktikaf, berdiam di masjid tersebut selama 1 jam. Faja'atu zaujatuhul madhkurah. Tiba-tiba ketika beliau sedang di dalam khalwatnya, berhubungannya beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sedang menerima anugerah waridat dari Allah, tiba-tiba istrinya itu datang menemui Habib Umar di dalam masjid. Tad'uhu li hajatin nabatha, yang mana istrinya ini terpaksa harus memanggil-manggil Habib Umar dikarenakan ada hajat kebutuhan yang mendesaknya. Falamma waqa'a basaruha alaih fil masjid, maka ketika pandangan istri Habib Umar ini melihat langsung bagaimana Habib Umar yang waktu itu sedang khalwat, beribadah, berdekatan dengan Allah, yang Allah berikan anugerah, karamah yang sangat luar biasa di dalam masjid. Fa'idha bil masjidil mazkur mal'an min jismihi wa haddih. Ternyata Al-Habib Umar ini dilihat dengan mata kepala istrinya berubah menjadi raksasa yang begitu besar
sehingga masjid tersebut sesak, saking yaitu batas maksimal badan raksasanya Habib Umar ini badannya memenuhi masjid. Wa qad kada yakhruj min khilafi dzalikal masjid li kathrati ma amlah. Sampai kata Habib Ali bin Hasan, saking besarnya, saking penuhnya itu badannya Habib Umar, hampir saja beliau ini keluar anggota tubuhnya dari celah jendela dari masjid tersebut, dikarenakan begitu penuhnya badan beliau memenuhi daripada masjid itu. Falamma nadhara dzalika, maka ketika sang istri yang polos ini melihat suaminya ini berubah seperti itu yang sangat luar biasa besarnya, sarahat azimah, langsung berteriak dengan teriakan yang kencang histeris, wa raja'at ila mahalliha, langsung dia kabur pulang kembali ke rumah kediaman keluarganya. Fasami'ahu wa nafa'allahu bih dzalika. Dan ketika itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas mendengar daripada teriakan istrinya tersebut sampai akhirnya lari ke rumah keluarganya. Faja'a ilaih, maka Habib Umar akhirnya memutus khalwatnya, lalu kembali seperti normal, seperti biasa. Lalu beliau mendatangi kepada keluarga istrinya tersebut. Fawajadha ajma' lam tatakallam, maka didapatkan oleh Habib Umar istrinya ini dalam keadaan seperti orang ajam, orang non-Arab, bukan bangsa Arab, yang mana tidak bisa berbicara bahasa Arab. Saking tercengangnya, saking kagetnya, sampai lupa dirinya ini adalah orang Arab, gak bisa ngomong bahasa Arab. Faqala, maka Al-Habib Umar menjelaskan kepada istrinya, diterangkan, ma fil masjid ila ana, nggak ada di dalam masjid itu kecuali saya sendiri, nggak ada yang lain. Yang ente lihat itu cuma saya, kata Habib Umar, nggak ada. Faka'annaha qad akhbarathum bidzalik, seakan-akan ini istri ini sudah nggak ngerti lagi, nggak paham lagi apa yang dia lihat. Pokoknya dia ceritakan kepada keluarganya bahwasannya dia melihat ada orang yang begitu besar di dalam masjid. Thumma innaha labithat ba'da dzalika thalathata ayyam lam tusma' minha kalimah. Kemudian sang istri ini hanya bisa bertahan hidup setelah kejadian tersebut hanya 3 hari saja, yang mana dalam 3 hari tersebut tidak didengar dari sang istri tersebut satu kalimat yang diucapkan, seperti orang bisu yang mana sedang kebingungan. Akhirnya setelah 3 hari apa yang terjadi? Wa matat rahimahullah. Lalu setelah itu meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya. Apa sebabnya? Wa sababu dzalika an-nadrah. Kata Habib Ali bin Hasan, ini penyebab kematian istrinya Habib Umar adalah pandangan yang mana dia menggunakan pandangan tersebut kepada keadaan seorang wali min auliyaillah yang sedang mendapatkan magam, hal, kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mampu untuk melihatnya. Akhirnya penglihatan tersebut membuatnya meninggal dunia. Qultu, maka kata Habib Ali bin Hasan, beliau mengomentari daripada karamah yang terjadi kepada Habib Umar tersebut, ternyata pernah terjadi juga di zaman dahulu. Karamah yang terjadi kepada para aulia umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu percis seperti mujizat yang dimiliki oleh para nabi-nabi kaum Bani Israel terdahulu. Kata Habib Ali bin Hasan, hadhil waqi'ah allati jarat li zaujati Sayyidil Hawalid Umar min mautiha bin nadrah ilaih. Ini kejadian yang terjadi terhadap istrinya Habib Umar dan kematiannya yang disebabkan pandangan yang mana dia pandang kepada Habib Umar ma'atajalli nurillahi alaih, yang mana ketika itu dia memandang kepada Habib Umar
disertai dengan penampakan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Habib Umar, sehingga akhirnya begitu banyak cahaya yang diberikan kepada Habib Umar dari Allah, akhirnya beliau sampai berubah menjadi raksasa yang begitu sangat luar biasa memenuhi masjid. Ini cerita ini, kata Habib Ali bin Hasan, tushbihu ma hukiya an nabiyallah Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus salatu wassalam. Kejadian ini percis seperti yang terjadi, yang telah diceritakan oleh orang-orang ulama terdahulu dari Nabiullah Musa alaihi salam. Annahu ba'dama kallamahu rabbuhu alal jabal, bahwasannya Nabiullah Musa setelah diajak berbicara oleh Tuhannya Allah Subhanahu wa taala di atas gunung Tursina, ketika beliau beriktikaf menyendiri daripada kaumnya sampai 40 hari. Ini Nabi Allah Musa, beliau beribadah di atas gunung Tursina, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Sara wajhuhu, maka menjadi wajahnya Nabi Allah Musa ketika setelah beliau bercakap-cakap, berbincang langsung dengan Allah, bahkan bukan cuma wajahnya saja, wajami'u badanih, bahkan seluruh badannya Nabi Allah Musa yatala'la'u nuran mithla nuris syams, bersinar memancarkan cahaya yang mana cahaya ini sangat menyilaukan mata, seperti yaitu cahaya pancaran yaitu matahari. Bihaits annahu satara jami'a badanih wa wajhih an a'yunin nadhirin ilaih. Sekiranya ini Nabi Allah Musa setelah pulang dari gunung Tursina bercakap-cakap dengan Allah, dan dia lihat badannya bahkan wajahnya semua memancarkan cahaya seperti matahari, beliau terpaksa harus yaitu menutup, membungkus seluruh badannya bahkan wajahnya dari pandangan orang-orang yang melihat kepada beliau, takut terkena apa-apa. Faqalat lahu zaujatuhu, akhirnya sang istri daripada Nabi Allah Musa setelah ditinggal lama oleh Nabi Allah Musa dan pulang dalam keadaan tidak bisa dilihat, dia berkata begini, abara umri wa ana ayyim minka, telah habis, telah lewat umur saya berhari-hari dalam keadaan saya janda, kayak seperti nggak punya suami dari kamu wahai Nabi Musa. Ashtahi nadhrah fi wajhik, yang saya pengen cuman satu, bisa memandang wajahmu yaitu wahai Nabi Musa. Faqala laha, maka Nabi Allah Musa tahu efek yang mana akan terjadi apabila sang istri memaksakan diri untuk melihat wajah beliau yang penuh dengan cahaya. Maka beliau berkata, in ra'aiti wajhi mutti fil hal, apabila kamu paksakan melihat kepada wajahku, yang aku takutkan nanti kamu bakal langsung meninggal dunia saat itu juga. Faqalat, maka sang istri ditantangin begitu malah nekat. Uridu nadhrah fi wajhik, saya cuman pengen ngelihat, udah berhari-hari gak ketemu suami, pengen mandang wajahnya Nabi Allah Musa. Wa amutu fil hal, dan gak apa-apa biar ana meninggal dalam waktu itu juga dalam keadaan cinta dan memandang wajahmu wahai Nabi Musa. Apa yang terjadi? Fasakat, Nabi Musa diam, tapi beliau apa yang terjadi? Karena masih sayang sama istrinya, walam yuwafiqha ala dzalik, Nabi Musa tidak memberikan keinginan tersebut atas istrinya untuk memandang wajahnya. Walau wafaqaha alaih lama tats, seandainya Nabi Musa setuju dengan keinginan istrinya, maka niscaya langsung meninggal saat itu juga. Mithla ma matat zaujatu Sayyidina Umar bihadhihi nadrah, seperti meninggalnya istri Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang mana dia memandang ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sedang naik magomnya di sisi Allah, yang dilihat
badannya besar, membesar, memenuhi daripada masjid tersebut. Wallahu a'lam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, ahdinal husna bi hurmatihim, wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitan.